Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dokter konsulen di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang aniaya peserta pendidikan dokter spesialis. KPU Kabupaten Oku Timur telah melelang logistik bekas pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan gerakan Indonesia Menanam di 14 provinsi. Kita ke informasi pertama. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang membenarkan adanya kekerasan oleh konsulen terhadap peserta pendidikan dokter spesialis yang ramai di media sosial. Aktivitas di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang tampak sama seperti hari-hari biasanya. Ada banyak pasien berdatangan dan kesibukan petugas medis yang melayani pasien. Namun beberapa hari terakhir, rumah sakit ini ramai jadi perbincangan. Di media sosial berkeliaran video aksi konsulen spesialis anestesi melakukan kekerasan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis. Diketahui akibat kekerasan itu korban mengalami hematom atau pembengkakan di bagian testis dan harus menjalani perawatan di instalasi gawat darurat. Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Siti Halimah, membenarkan hal itu terjadi pada Minggu 20 April lalu. Kekerasan dilakukan oleh konsulen berinisial YS karena merasa tidak puas dengan penanganan pasien yang dilakukan peserta pendidikan dokter spesialis tersebut dan dinilai tidak sesuai standar. Pihak rumah sakit memutuskan menonaktifkan konsulen berinisial YS dari tugasnya baik sebagai konsulen maupun pengajar terhitung sejak 22 April. Melakukan kekerasan fisik ya kepada PPDS di ruang ICU. Ini juga terjadi karena beliau marah, gitu, kurang puas dengan apa yang dikerjakan oleh PPDS, kemudian beliau terpancing marah. Korban yang sebelumnya mendapat perawatan kini sudah pulih dan kembali beraktivitas, namun masih dalam pengawasan untuk masalah kondisi psikologinya. Dalam pemeriksaan internal, kekerasan memenuhi beberapa unsur, yakni verbal dan fisik. Serta masih ditelusuri apakah ada unsur kesengajaan atau murni emosional. Sementara kasus ini belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang sopir angkutan barang dilaporkan ke polisi karena diduga telah melarikan ratusan lembar kardus bekas. Pelaku juga sempat mengancam korban saat akan diminta ganti rugi. Atas kejadian ini korban ditafsir menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Ridho Ramadiansyah mendatangi SPKT Polrestabes Palembang pada Kamis siang. Pria berusia 28 tahun itu mengaku telah menjadi korban penggelapan dan pengancaman oleh seorang sopir angkutan barang bernama Paiman. Akibatnya korban pun menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Kejadian bermula saat korban menggunakan jasa terlapor untuk mengambil kardus bekas di Kabupaten Lahat. Namun setiba di kota Palembang, jumlah kardus yang diterima korban jauh berkurang dari yang dipesannya. Terlapor sempat berdalih kalau dirinya menjadi korban kejahatan bajing loncat saat dalam perjalanan menuju Palembang. Mirisnya, saat kebohongannya terbongkar, terlapor bukannya meminta maaf, tetapi justru mengancam korban. Terus sampai ke Palembang? Sampai ke Palembang di total di jumlah hitungnya tidak sesuai dengan nominal barangnya. Pada saat dimuat kan, dia ngomong awalnya ngeles kan, katanya kena bajing loncat. Cuman selama ini kita jalani hubungan sama yang pengirim di Kota Lahat itu, yo tidak pernah kurang. Istilahnya lah 8 tahun ini di jalan ke hampir 9 tahun tidak pernah kurang. Usai mengancam korban, terlapor hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Korban berharap polisi dapat memproses laporannya dan memproses hukum terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Selang tabung gas bocor, sebuah warung pedagang tahu goreng dilalap si jago merah. Satu orang karyawan tahu goreng mengalami luka bakar akibat tersambar api. Peristiwa ini membuat panik warga sekitar. Sejumlah warga tampak panik berusaha memadamkan api besar di sebuah warung tahu goreng. Kebakaran ini terjadi di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Selasa sore. Beberapa warga juga langsung mengambil alat pemadam kebakaran atau APAR yang berada di salah satu minimarket tak jauh dari lokasi. Kebakaran setidaknya tak meluas hingga ke bangunan lain. Kebakaran itu rupanya akibat kebocoran gas akibat selang yang dimakan usia. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja satu orang karyawan yang sedang menggoreng tahu mengalami luka bakar di bagian kaki karena api yang tiba-tiba membesar. Apa dimasukin di dalam ember biasanya? Mungkin selangnya bocor atau apa yuk? Gasnya bocor kayaknya sih ada bunyi gitu loh. Oh, belum rapet, benar-benar rapet tadi yuk. Katik korban tapi yuk. Ada ini luka kakinya yang goreng. Tadi sempet nyambar kemana Be yuk? Nyambar kemana Be? Jalan sini. Tapi langsung padam ya, dipadami pakai apa tadi ya? Yang kebakar tuh ini, apa tuh kompor. Kompornya selangnya terbakar. Jadi timbullah gasnya nyemprot. Tapi beruntung cepat mati dan Ya, dibantu oleh Alfamart, Indomaret. oh tadi pakai apa ya? Ya, Tadi selain bocor itu nyambar kemana aja Nan? nyambar ke area warung ini lah. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini. Sempat terjadi kemacetan panjang saat petugas melakukan upaya pendinginan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Setiap hari ada saja kasus pencurian sepeda motor di Palembang. Seorang pria yang tengah memancing ikan di tepi Sungai Musi harus kehilangan sepeda motornya yang terparkir di kawasan Kampung Kapitan. Korban pun melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Nasib malang dialami Agus Salim. Niat pergi memancing untuk mendapatkan ikan, namun justru emosinya yang terpancing jadi kesal dan sedih karena sepeda motornya hilang. Pencurian sepeda motor ini pun langsung dilaporkan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT Polrestabes Palembang. Peristiwa bermula saat korban hendak memancing ikan di tepian Sungai Musi. Korban lalu memarkirkan motornya di area parkiran Kampung Kapitan 7 Ulu, Palembang. Tempat ini biasa jadi lokasi parkir dan selama ini dikenal aman. Namun, selang 1 jam kemudian, korban mendapati laporan dari temannya kalau sepeda motornya telah raib dibawa kabur pencuri. Nanti Pak, biasa kan pernah bawa Pak, tapi biasa lama-lama tadi. Ada yang lihat tadi motor itu dibawa? Yang mentap, yang pernah yang lihat tadi Pak, ini betul yang melok mancing tadi sama kawan tetangga tadi. Ngomong apa dia? Yo, dia tadi pas dia itu tamu ingat duduk baik tadi kan, duduk baik. Dia ada pula di ini kenyanian. Pas tiba-tiba orang tadi lah sudah nancap gas, baru dia ini dia tahu, tapi dia tidak teriak. Yang jadi sesuatu tidak teriak gitu. Atas kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Sementara kasus ini kembali menambah daftar panjang tindak kejahatan pencurian sepeda motor yang kian meresahkan warga Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.